Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ana. Nah, hari ini untuk pemenuhan tugas saya ditugaskan untuk membuat video singkat tentang gangguan autisme. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian autisme, penyebab autisme, karakteristik autisme, dan penanganan autisme itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan tentang apa sih sebenarnya gangguan autisme itu. Nah, sebenarnya teman-teman, gangguan autisme merupakan sebuah gangguan pada anak yang sifatnya kompleks. Nah, biasanya ini terlihat pada anak yang umur sebelum 3 tahun. Nah, anak yang sudah mengidap autisme itu biasanya tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Selain itu juga ada penyebab dari autisme, yaitu penyebab autisme ini sebenarnya belum bisa dikatakan faktor penyebab yang utama, karena sampai sekarang masih dicari tahu atau masih meneliti sebenarnya faktor utama dari penyebab anak mengalami gangguan autisme itu sendiri apa. Sebenarnya banyak yang mengatakan bahwa apakah gen mempengaruhi autisme atau lingkungan mempengaruhi autisme, gizi mempengaruhi autisme. Sebenarnya itu semua mempengaruhi gangguan autisme, tetapi itu sebagai faktor pendukung. Nah, sebenarnya apa sih faktor utama anak bisa mengalami autisme? Nah, sebenarnya dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kedokteran, nah akhir-akhir ini telah menginformasi bahwa anak yang mengalami gangguan autisme itu dikarenakan mengalami kelainan neurobiologis pada susunan saraf pusat. Nah, kelainan ini berupa pertumbuhan sel otak yang tidak sempurna pada beberapa bagian otak. Dan sebenarnya faktor-faktor yang sudah saya sebutkan juga itu sebenarnya masuk dalam mempengaruhi gangguan autisme, tapi untuk faktor pendukungnya adalah kelainan neurobiologis. Itu yang terbaru dan itu yang dari peneliti-peneliti. Nah, teman-teman, sebenarnya karakteristik autisme menurut DSM-4. Sebenarnya apa sih DSM-4? DSM-4 ini adalah sebuah panduan untuk orang mendiagnosa apakah dia mengalami gangguan atau tidak. Nah, untuk autisme itu sendiri ada beberapa karakteristik yang masuk dalam ciri-ciri dari autisme. Nah, yang pertama itu adalah sebenarnya ada 3 faktor utama dari karakteristik autisme menurut DSM-5. Yang pertama itu akan terbagi dalam beberapa cabang, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu adalah gangguan kualitatif dalam interaksi sosial yang timbal balik. Minimal dalam beberapa bagian ini harus ada punya 2. Yang pertama adalah tidak mampu menjalin interaksi sosial. Yang kedua, tidak mampu bermain dengan teman sebaya, artinya dia mau bermain dengan teman yang umurnya jauh di atas dia atau jauh di bawah dia. Yang ketiga, tidak dapat bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kayak dia melihat orang lain sedih atau senang, dia akan merasa biasa aja karena dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya dia. Yang keempat, kurangnya hubungan sosial dan emosional dan timbal balik. Nah, di antara 4 ini minimal punya 2 yang supaya bisa kita mendiagnosa apakah anak ini mengalami gangguan autisme atau tidak. Itu yang bagian pertamanya, teman-teman. Nah, bagian yang kedua ini masih masuk pokok karakteristik menurut DSM-4 yang pertama, tapi ini ada bagian kedua, yaitu gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi. Yang pertama itu bicara terlambat atau bahkan sama sekali tidak mau berbicara. Yang kedua itu bisa bicara tapi tidak mau menggunakan untuk berkomunikasi. Yang ketiga itu sering mempergunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. Dan yang keempat itu cara bermain yang kurang variatif atau kurang imajinatif dan kurang meniru. Jadi biasanya anak autisme ini sendiri itu cara bermainannya kurang kreatif, atau artinya dia kalau sudah suka satu permainan, dia akan bermain itu permainan secara terus-menerus. Dan dia itu juga kurang meniru. Jadi kayak contoh biasa temannya bermain apa, dia kurang ada rasa keinginan untuk mengikuti itu, tapi dia akan bermain permainan yang menurut dia itu adalah permainan yang dia suka. Nah, itu yang bagian kedua. Nah, bagian yang ketiga adalah suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat, dan kegiatan. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwa anak-anak yang mengalami gangguan autisme dia akan mempertahankan apa yang dia suka. Yang pertama itu ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu mempertahankan satu minat atau lebih dengan cara yang sangat khas dan berlebih-lebihan. Contoh jika dia sudah bermain bola, jika kita ambil bolanya, dia akan histeris, dia akan berlebih-lebihan untuk mempertahankan bola tersebut. Yang kedua, terpaku pada suatu kegiatan yang
ritualistik atau satu kegiatan yang menjadi rutinitasnya dia untuk melakukan setiap hari. Yang ketiga itu adalah seringkali sangat terpukau pada bagian-bagian benda. Dia akan sangat-sangat suka jika melihat suatu benda yang menurut dia itu dia suka begitu. Nah, itu adalah bagian pertama dari DSM-4 tentang karakteristik dari anak yang mengalami gangguan autisme. Yang kedua, teman-teman, secara garis besarnya yang kedua, itu sebelum umur 3 tahun, tampak anak itu mengalami keterlambatan gangguan dalam bidang interaksi sosial, bicara dan bahasa, dan bermain yang kurang variatif. Dan yang ketiga, itu gangguan autisme ini bukan disebabkan oleh gangguan disintegratif masa anak-anak. Nah, sebenarnya apa gangguan disintegratif pada masa anak-anak? Sebenarnya gangguan itu adalah kondisi ketika anak tumbuh normal sampai 3 atau 4 tahun, kemudian kehilangan kemampuan sejumlah subjek dalam beberapa bulan, meliputi aspek bahasa, aspek sosial, dan aspek mental. Jadi dia lahirnya normal, tapi setelah 3 atau 4 tahun itu dia langsung tiba-tiba kehilangan kemampuan dalam berbahasa, interaksi sosial. Itu yang disebut dengan disintegratif. Itu beda dengan bukan karena itu yang menyebabkan anak mengalami gangguan autis. Oke teman-teman, itu karakteristik dari autis menurut DSM-4. Nah, kita masuk dalam gejala klinis yang sering dijumpai pada anak autis. Itu ada 2. Yang pertama ada gangguan fisik, yang ketiga adalah gangguan perilaku. Nah, gangguan fisik ini biasanya terjadi insiden yang tinggi terhadap infeksi saluran nafas bagian atas, telinga, sendawa yang berlebihan, kejang, dan konstipasi. Nah, itu adalah gangguan fisik yang biasa dialami oleh anak yang gangguan autisme. Yang kedua adalah gangguan perilaku. Nah, biasa itu kayak yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa anak yang mengalami gangguan perilaku itu biasanya itu adalah susah untuk menjalin hubungan interaksi sosial, dan dia tidak bisa menjalin hubungan interaksi sosial baik dalam keluarganya, lingkungan, sekolah, dan tempat tinggalnya dia. Yang berikut adalah gangguan komunikasi dan bahasa, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa sulit untuk mau berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, teman-teman, dari yang tadi kita sudah tahu tentang autisme, kita harus tahu penanganan dari autisme itu sendiri. Nah, penanganan autisme ini yang pertama adalah yang kita lakukan adalah terapi tingkah laku. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa melakukan terapi tingkah laku? Dan kenapa harus kita lakukan itu? Nah, terapi tingkah laku ini sangat membantu teman-teman, di mana dia itu mendidik anak-anak yang mengalami autisme untuk merubah perilaku yang tidak dapat diterima masyarakat bisa menjadi diterima oleh masyarakat. Jadi perilaku-perilaku negatif ini dirubah menjadi perilaku positif untuk teman-teman anak-anak yang mengidap autisme ini, supaya dapat diterima dan perilakunya itu bisa dapat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang kedua adalah terapi bicara. Nah, kenapa jadi terapi bicara bisa masuk dalam penanganan gangguan autisme? Karena kebanyakan anak-anak yang dalam gangguan autisme ini itu sulit atau susah untuk berkomunikasi dan tidak ada keinginan untuk berkomunikasi. Jadi butuh terapi bicara. Yang ketiga adalah pendidikan berkebutuhan khusus, di mana anak-anak dalam autisme harus memiliki guru atau tenaga kerja yang memadai untuk bisa mengajar. Jadi harus tahu bahwa anak ini membutuhkan apa, kebutuhannya dia apa. Itu harus mempunyai tenaga kerja yang memadai. Makanya dia memiliki pendidikan kebutuhan yang khusus. Yang berikut itu ada terapi okupasi. Nah, terapi okupasi ini sendiri itu adalah terapi untuk memberi pelajaran bahwa untuk anak-anak yang mengidap autisme itu untuk melatih motorik halus. Nah, motorik halus di sini maksudnya adalah berarti untuk memegang pensil, memegang pulpen. Nah, itu motorik halus dari anak-anak tersebut, kayak menggambar, mencoret-coret, itu termasuk motorik halus. Yang berikut adalah terapi medikamentosa atau pemberian obat. Nah, di sini anak-anak mengalami gangguan autisme itu biasanya memiliki perilaku yang agresif dan hiperaktif. Nah, jika ini sudah berlebihan atau sulit untuk ditangani, ini bisa diberi obat sesuai dengan yang penanganan atau mempunyai bidang yang di situ atau ahlinya di situ. Mungkin psikiater untuk bisa konsul, untuk pergi di rumah sakit untuk pemberian obat kalau sudah tidak bisa untuk ditangani lagi. Nah, sebenarnya teman-teman, untuk bagian
dalam video ini hanya itu saja yang saya akan jelaskan. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin teman-teman mau komen, mungkin tidak setuju dengan pendapat saya atau apapun itu, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton video saya sampai selesai. Dadah.